Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arifatul Zahra dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan coba melihat dari konteks publik internal yang terjadi dalam organisasi. Kita akan bagi dua secara umum. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana fungsi pesan yang berkembang, yang disampaikan, yang dibagikan secara terstruktur ataupun tidak di dalam sebuah organisasi atau lembaga keperusahaan. Yang kedua, nanti kita akan lihat bagaimana jaringan dari komunikasi formal yang ada di sebuah lembaga. Nah, sekarang kita coba lihat yang pertama, apa sebenarnya fungsi dari pesan atau informasi atau message? Karena yang komunikasi itu sendiri adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan oleh seseorang yang kita sebut sebagai komunikator kepada komunikan. Siapa komunikatornya, siapa komunikannya, apa isi dari pesannya. Sekarang dari proses pesan yang kita lihat, apa sebenarnya fungsi dari pesan ini dalam sebuah organisasi. Karena pesan tidak hanya sekedar ide, tidak hanya sekedar informasi. Karena dalam konteks formal, dalam konteks organisasi, ini akan bisa bicara soal tugas, soal kewajiban, soal SOP, soal segala sesuatu yang formal, yang indikasinya adalah pada tugas dan pekerjaan kita sebagai salah satu dari SDM yang ada di lembaga keperusahaan tersebut. Setiap pesan atau informasi yang disampaikan seseorang, dimanapun mereka berada, sebenarnya punya maksud dan tujuan. Begitu juga dengan pesan atau informasi atau message yang dikirimkan dalam sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan. Pasti ada tujuannya, ada alasan tertentu mengapa pesan atau informasi itu dikirimkan kemudian diterima oleh orang atau bagian-bagian tertentu yang ada di dalam lembaga tersebut. Nah, fungsi utama dari pesan dalam organisasi, kalau kita coba lihat, kalau kita coba kalkulasi dari banyak sumber, dari banyak pakar komunikasi yang ada di dunia, termasuk tulisan-tulisan yang berkembang di jurnal-jurnal internasional, termasuk buku-buku dan tulisan dari pakar-pakar yang ada di Indonesia. Ada 4 fungsi sebenarnya kalau kita kelompokkan. Kita ambil pendapat dari Kahn and Cates. Ada 4 fungsi yang utama menurut mereka, yaitu yang pertama, bahwa fungsi peran dalam sebuah organisasi atau lembaga itu terkait dengan produksi. Yang kedua, terkait dengan pemeliharaan. Yang ketiga, terkait dengan penerimaan. Dan yang keempat yaitu terkait dengan pengelola dalam organisasi. Kita coba bandingkan lagi dengan pendapat Reading. Kalau menurut pendapat Reading, ada 3 alasan pengiriman pesan. Yang pertama yaitu untuk pelaksanaan tugas. Yang kedua, untuk pemeliharaan. Yang ketiga, untuk kemanusiaan. Selanjutnya, kita lihat pendapat dari Thayer. Menurut Thayer ini ada 5. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi. Jadi ini sangat umum sekali bahwa informasi atau pesan yang disampaikan dalam sebuah organisasi dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun itu adalah untuk informasi. Jadi pesan itu adalah untuk menyebarkan informasi. Yang kedua, informasi yang disampaikan tujuannya adalah membujuk seseorang, membujuk satu lembaga, membujuk satu bagian. Untuk apa? Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang keempat yaitu memberikan instruksi. Yang kelima, mengintegrasikan organisasi. Jadi, organisasi yang terdiri dari bagian per bagian diintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan dalam proses kerja. Hanya bisa melalui fungsi-fungsi komunikasi. Dan itu adalah fungsi dari pesan atau message, karena komunikasi
itu intinya adalah ya di pesannya itu sendiri, proses pertukaran pesan. Makanya Thayer ini memilih untuk mengambil maksud dari yang kelima itu adalah untuk integrasi organisasi. Dan biasanya memang pendapat Thayer ini sangat umum dan dia bisa digunakan dan dipakai oleh siapapun dalam menyepakati atau melihat fungsi pesan dalam setiap organisasi, dalam lini atau kondisi apapun. Kita ambil satu pendapat lagi dari Cranbourne. Ia menjelaskan 4 fungsi utama dari pesan yang dikirim sengaja atau tidak di dalam sebuah perusahaan atau dalam organisasi. Yang pertama yaitu untuk mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perilaku, mengatur pekerjaan, mengatur pola yang terjadi dalam sebuah organisasi, sehingga mereka bekerja melalui proses komunikasi. Jadi fungsi pesan dalam pendapat Cranbourne ini adalah untuk mengatur. Yang kedua, untuk melakukan pembaharuan. Bahwa melalui pesan, segala sesuatu yang sifatnya untuk memperbarui itu bisa dilakukan. Artinya, informasi-informasi itulah yang akan disebarkan sehingga pembaharuan terjadi dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, integrasi. Sama halnya apa yang disampaikan oleh Thayer, bahwa yang organisasi itu adalah bagian-bagian yang terpisah. Artinya mereka melakukan bagian masing-masing, tetapi dalam organisasi adalah satu kesatuan. Tidak mungkin secara parsial akan bekerja secara sendiri-sendiri, karena tujuan utamanya adalah tujuan dari organisasi. Nah, bagaimana mengintegrasikan semuanya? Adalah melalui fungsi pesan tadi. Yang keempat, memberikan informasi sekaligus instruksi. Jelas sangat masuk akal bahwa bagaimana instruksi, bagaimana mungkin informasi akan bisa ada di sebuah lembaga atau organisasi tanpa pesan. Karena pesan itu sendiri fungsinya adalah sebagai informasi bagi semua orang, sebagai instruksi juga untuk melakukan apa, di mana, dan seperti apa. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pesan pemeliharaan. Berarti berkenaan dengan kebijaksanaan atau aturan main dalam sebuah organisasi. Pesan ini membantu organisasi untuk hidup lebih kekal, untuk hidup abadi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan capaian dari output. Jadi bagaimana informasi, bagaimana pesan yang berkembang itu diharapkan mampu menjaga ritme proses komunikasi yang terjadi di antara manusia-manusia atau SDM-SDM yang ada di sebuah lembaga atau organisasi. Nah, ini maksudnya memelihara, bahwa melalui pesan itu terpeliharalah sebuah hubungan sehingga mereka mengerjakan tugas demi tugas sesuai dengan bagian per bagian, sesuai dengan jobnya sendiri-sendiri. Karena apa? Sudah ada aturan main, sudah ada semua hal yang disiapkan, didesain sedemikian rupa oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga perusahaan, kemudian diturunkan kembali melalui pesan informasi yang sesuai dengan jobnya masing-masing. Dan itu akan membuat kehidupan sebuah lembaga menjadi lebih lama. Kenapa? Semua arus pesannya sangat baik, sangat jelas, sangat clear, dan itu terilustrasi dengan sangat baik pula. Dan semua orang akan berindikasi akan melakukan pekerjaan dan tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada, dengan informasi atau pesan itu yang sudah berkembang. Yang ketiga yaitu ada kaitannya dengan kemanusiaan, karena yang mengerjakannya adalah manusia dan ada nilai-nilai humanis di dalamnya. Artinya, fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang memang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka, kepuasan mereka, budaya mereka, pemenuhan kebutuhan,
hak dan kewajiban. Jadi, yang membuat sebuah lembaga hidup, yang membuat sebuah lembaga bertahan, yang membuat sebuah lembaga itu akhirnya establish, itu adalah kinerja dari orang-orang, dari manusia-manusia yang ada di dalamnya, di dalam sebuah lembaga atau organisasi tersebut. Nah, fungsi pesan yang ketiga ini terkait dengan manusianya, kemanusiaannya. Artinya ada kondisi apakah sifatnya verbal ataupun non-verbal yang disampaikan oleh perusahaan atau pengambil kebijakan melalui aturan-aturan main atau segala sesuatu yang kita perlihatkan. Disebarkanlah informasi yang mengindikasikan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahwa mereka diperhatikan. Misalnya, mereka bekerja sangat baik, mereka akan mendapatkan reward atau hadiah, dan itu membuat setiap orang bekerja dengan penuh semangat. Mereka merasa dihargai, dan itu salah satu bentuk fungsi pesan kemanusiaan. Yang keempat yaitu pesan pembaharuan. Ini menjadikan organisasi akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan berbagai pembaruan, dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan organisasi. Artinya begini, kalau memang ada satu kondisi, ada yang akan dirubah, ada kebijakan baru, mustahil akan bisa sampai kepada semua orang atau semua bagian yang ada dalam organisasi atau lembaga itu tanpa melalui pengiriman sinyal atau pesan verbal ataupun non-verbal, tertulis ataupun tidak. Jadi melalui pesan ini ternyata fungsi yang paling kuat bagi sebuah organisasi adalah fungsi pembaruan, bahwa pembaruan akan terjadi melalui penguatan fungsi-fungsi pesan atau informasi yang disebarkan, yang dikirim secara baik melalui jaringan yang jelas, sehingga setiap orang akan mengikutinya. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu jaringan komunikasi formal. Jadi dalam organisasi sebenarnya, dalam sebuah lembaga atau perusahaan, yang jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau disebut dengan horizontal. Tapi secara umum, jaringan komunikasi itu pada prinsipnya dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lihat dari jaringan formalnya. Bukan berarti dalam sebuah organisasi tidak ada jaringan informalnya, dan juga tidak berarti bahwa jaringan informal ini tidak penting. Malah kadang-kadang jaringan komunikasi informal jauh lebih penting dibandingkan jaringan komunikasi formal. Begitupun sebaliknya. Kita lihat dari kebutuhannya, bagaimana salurannya ditentukan, dan pada akhirnya dalam konsep formal. Formal berarti saluran yang ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan secara legal, yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi, oleh siapapun yang ada di dalam organisasi. Kalau informal itu tentunya tidak direncanakan dalam, dan biasanya tidaklah mengikuti struktur organisasi. Jaringan komunikasi formal itu biasanya mengalir ada yang dari atas ke bawah, ada yang selevel atau horizontal, atau ada yang pesan arusnya itu diagonal. Jadi ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi dalam struktur dalam organisasi formal. Yang pertama kita coba lihat. Secara umum, kita menyebutnya komunikasi kepada bawahan. Berarti dari atas ke bawah, dari pimpinan ke bawahan. Nah, komunikasi ke bawah ini menunjukkan arus pesan yang mengalirnya nancep dari pimpinan atau atasan atau pengambil kebijakan kepada para karyawannya, pada orang-orang yang di bawah pimpinannya,
Nah, kebanyakan komunikasi ini digunakan tentu saja untuk menyampaikan berbagai pesan, berbagai informasi yang berkenaan dengan tugas-tugas atau perintah. Dan tugas-tugas atau perintah yang dimaksudkan lebih terkoordinasi ke arah pesan yang kita sebut sebagai pesan pemeliharaan. Kita ambil satu pendapat dari Lewis. Dia mengatakan untuk menyampaikan satu tujuan, satu maksud, untuk merubah sikap, untuk membentuk pendapat, bahkan mengurangi ketakutan seseorang dalam lembaga, bahkan menghilangkan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi, sekaligus mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Itu adalah maksud dari komunikasi ke bawah. Untuk komunikasi ke bawah ini ada beberapa tipe yang dapat kita pahami. Secara umum, komunikasi ini bisa diklasifikasikan menjadi 5. Kita bahas yang pertama, yaitu instruksi tugas. Ini pasti namanya aja dari atas ke bawah, bahwa ini garis perintah. Artinya, pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa sebenarnya yang diharapkan mereka dan bagaimana mereka seharusnya melakukan itu disampaikan melalui perintah. Instruksi tugas yang tepat dan langsung itu biasanya cenderung dihubungkan dengan tugas-tugas yang sederhana, yang hanya menghendaki keterampilan dan pengalaman. Karena biasanya instruksinya cepat, instruksinya kita lakukan, perintah kita selesaikan secara sederhana begitu. Berarti terindikasi atau terkait dengan pekerjaan-pekerjaan sederhana yang hanya menghendaki keterampilan dan pengalaman. Kita masuk yang kedua. Klasifikasi dalam komunikasi ke bawah ini adalah rasional pekerjaan. Nah, pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektivitas organisasi. Nah, ini yang disebut sebagai rasional pekerjaan. Jadi ada kejelasan, ada rasional yang masuk akal dari instruksi pesan yang disampaikan tadi. Yang ketiga, tipe komunikasi ke bawah adalah ideologi. Bahwa pesan ini mengenai ideologi ini adalah merupakan perluasan dari pesan-pesan. Dari siapa? Dari anggota-anggota organisasi yang lain, yang banyak guna untuk mendapatkan loyalitas mereka, moral kerja, dan motivasi mereka dalam bekerja. Semakin tinggi pengaruh pesan yang disampaikan oleh pimpinan tadi, maka cenderung biasanya akan semakin tinggi pula tingkat loyalitas, moralitas, dan motivasi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka. Yang keempat, tipe komunikasi ke bawah adalah informasinya sendiri. Informasi pesan yang dimaksud adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi, aturan-aturan organisasi, berbagai keuntungan, kebiasaan, dan kata lain yang tidak berhubungan dengan instruksi atau rasional. Yang kelima yaitu balikan. Balikan di sini adalah pesan yang informasi yang isinya adalah informasi mengenai ketepatan individu, ketepatan setiap orang, setiap SDM yang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi dalam melakukan pekerjaannya. Dan ini adalah bentuk proses komunikasi dua arah. Walaupun itu dalam bentuk instruksi ke bawah, tetapi ada indikasi implisit untuk secara nonverbal dilakukan. Jadi, yang namanya komunikasi itu akan selalu dua arah, sehingga efeknya dari balikan itu adalah setiap individu, pegawai melakukan sesuai dengan perintah. Dan satu yang kita ingat, satu hal adalah semua bentuk komunikasi ke bawah itu dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Pesan ke bawah cenderung bertambah
karena memang pesan itu akan bergerak melalui tingkatan hierarkinya masing-masing. Jadi tidak zigzag dan tidak diagonal, dia akan sesuai dengan alirannya. Pada jaringannya ada hierarki yang jelas dalam organisasi. Jadi pesan itu berkembang sesuai dengan arus dari struktur hierarki yang ada dalam organisasi. Nah, itulah yang mengindikasikan formal. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu komunikasi ke atas. Berarti dari kita yang di bawah kepada pimpinan. Jadi pesan yang mengalir dari bawahan, dari karyawan, dari pegawai kepada atasan, atau dari tingkat level yang lebih rendah kepada tingkat level yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya tadi. Jadi kalau kita di bagian A, maka kita harus ke pemimpinan yang ini dulu, belum akan kepemimpinan yang lebih puncak. Jadi ada pergerakan arus komunikasi sesuai dengan hierarkinya. Tujuannya apa? Tujuan dari komunikasi ke atas ini adalah untuk memberikan balikan atas instruksi, balikan atas perintah, balikan atas SOP yang diberikan, balikan atas kebijakan segala sesuatu yang disampaikan oleh pimpinan atau pengambil kebijakan dalam memberikan saran, pertanyaan, pendapat, kritikan, ataupun masukan. Nah, fungsi komunikasi ke atas ini apa? Kita lihat dari pendapat Goldberg yang menyatakan komunikasi ke atas ini berfungsi sebagai balikan bagi pemimpin yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan satu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada seluruh orang yang menjadi bawahan atau karyawan untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan bagi departemennya, bagi bagiannya, bagi lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Nah, apa seharusnya yang harus dikomunikasikan ke atas ini? Kebanyakan hasil analisis penelitian mengenai komunikasi ke atas ini akan mengatakan bahwa supervisor dan pimpinan haruslah mendapatkan informasi dari bawahannya mengenai banyak hal. Kenapa? Karena fungsi utama dari komunikasi itu adalah mendapatkan data, fakta, keinginan, harapan yang ada dari bawah, dan itu menjadi stimulus untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang luar biasa karena memang dari bawah, dari sumber aslinya. Nah, apa yang diharapkan dari supervisor dan pimpinan? Sehingga harus mendapatkan informasi dari bawah itu melalui komunikasi ini. Yang pertama yaitu dari apa yang dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Yang ketiga, menawarkan saran atau berbagai ide-ide yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan unit atau bagian-bagian dari masing-masing organisasi yang ada. Yang keempat, untuk menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan dari karyawan. Artinya nilai humanisnya tadi jadi muncul, bahwa mereka dihargai sekalipun mereka berada pada level yang paling bawah. Tapi mereka dimaknai sebagai manusia yang punya andil besar untuk membangun lembaga atau perusahaan, sehingga perasaan mereka didengarkan. Ada yang harus kita pahami dari komunikasi ke atas, yaitu prinsip-prinsipnya. Artinya apa? Dalam menyusun program komunikasi ke atas, ada prinsip yang memang perlu dipedomani oleh pimpinan. Dan prinsip tersebut, kalau kita ambil dari beberapa sumber, satu pendapat dari Plenty and McSaver yang menyatakan 7 dari prinsip komunikasi ke atas. Yang pertama yaitu program komunikasi. Berarti kalau program direncanakan, bahwa program komunikasi yang efektif harus terencana dengan baik, didesain dengan sedemikian rupa, tidak begitu saja secara informal. Karena kalau secara informal akan bergentayangan sekali, masuknya berbagai kritik, saran yang kadang-kadang tidak membangun, tapi justru bisa merusak arus atau konteks komunikasi yang terjadi. Yang kedua yaitu program komunikasi ke atas. Harusnya berlangsung terus-menerus. Jadi memang harus ada media yang disediakan
untuk terus meminta pendapat, saran, masukan apa yang dirasakan oleh para karyawan terkait dengan pekerjaan mereka, perasaan mereka terhadap kepuasan mereka termasuk organisasi secara keseluruhan, dan itu memang didesain dengan sedemikian rupa. Yang ketiga yaitu prinsip komunikasi ke atas yang efektif itu menggunakan saluran yang rutin. Jadi ada saluran yang rutin yang memang disediakan oleh perusahaan atau lembaga atau organisasi. Yang keempat, program komunikasi ke atas akan menjadi efektif dengan menekankan kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Artinya, membuka peluang untuk tidak memberikan tekanan pada bawahan agar mereka bisa menyampaikan ide-ide mereka, perasaan-perasaan mereka dengan sangat legowo, tanpa ketakutan. Jadi jangan ada tekanan yang membuat mereka akhirnya hanya menyampaikan sesuatu yang sangat umum saja, dan ini justru merugikan perusahaan atau lembaga. Jadi berikan kesempatan mereka sehingga mereka bisa menyampaikan dengan antusias tanpa adanya rasa takut dalam diri mereka. Yang kelima yaitu program komunikasi ke atas yang efektif itu memerlukan pendengar yang objektif. Jadi memang kalau ingin meminta saran, masukan, ya didengarkan, ada umpan balik. Jadi jangan hanya diterima saja tanpa memberikan respon atau ada indikasi bagi karyawan itu seakan-akan apa yang mereka sampaikan tidak diindahkan, sehingga 1 kali 2 kali setelah itu mereka diam. Yang keenam, program komunikasi ke atas biasanya memerlukan pengambilan tindakan atau merespon terhadap masalah. Yang ketujuh, program komunikasi ke atas ini menggunakan bermacam-macam media atau metode untuk menunjukkan, memajukan arus informasi. Jadi disediakan medianya, metodenya yang sangat jelas, dan itu dilakukan oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga. Jadi memang sarananya sudah ada, dan karyawan hanya tinggal menyampaikan, tinggal memberikan, tinggal memasukkan, dan itu menjadi data dan fakta yang empirik untuk membangun satu kebijakan baru yang tentunya memberikan warna bagi lembaga atau perusahaan. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu bagian komunikasi formal itu adalah horizontal. Horizontal berarti satu level. Pesan di antara orang-orang yang di tingkatan otoritasnya di dalam organisasi itu relatif sama. Karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan, kepala bagian dengan kepala bagian. Dan nanti akan ada diagonal namanya. Kepala bagian A akan berkomunikasi langsung dengan karyawan bagian B. Dan itu sah-sah saja terjadi. Dan pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, koordinasi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai komunikasi internal dalam organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.